Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan firman Tuhan tadi dengan tema sentral Kristus menghendaki kita dilahirkan kembali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau setiap hari kita pasti melakukan percakapan dengan orang lain, entah di rumah, di tempat kerja, juga dalam pelayanan. Isi percakapan kita tentu bermacam-macam, tergantung dengan siapa kita melakukan percakapan. Apa keperluan kita, situasi di mana kita sedang melakukan percakapan, berapa lama kita melakukan percakapan, bagaimana suasana hati kita melakukan percakapan. Percakapan dengan orang lain itu penting, sebab dari suatu percakapan yang kita lakukan, ada saja yang dapat kita pelajari dari orang tersebut bagi diri kita. Kalau pembacaan firman Tuhan tadi, bagaimana Nikodemus datang menjumpai Yesus di waktu malam dan melakukan percakapan dengan Yesus dengan ungkapan di waktu malam itu dapat memberi banyak kemungkinan. Misalnya karena takut akan dilihat orang, karena tidak mau orang lain ikut bersamanya, atau karena kesibukan mengajar di waktu siang sehingga waktu luang untuk belajar hanya bisa dilakukan pada malam. Intinya adalah pertemuan dan isi percakapan yang dilakukan Nikodemus bersama Yesus adalah suatu yang sangat penting. Nikodemus mau berjumpa dan belajar secara pribadi bersama Yesus. Nah, siapakah Nikodemus itu? Ia orang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi, bahkan juga sebagai seorang pengajar Israel. Berarti Nikodemus adalah seorang yang berpendidikan, tahu banyak hal, punya pengaruh dan merupakan seorang publik figur. Lalu apa isi percakapan bersama Yesus? Nikodemus menyapa Yesus dengan ungkapan Rabi, yang berarti guru. Dan ia tahu bahwa Yesus datang ke dunia adalah diutus oleh Allah itu. Nikodemus sangat yakin bahwa kalau bukan Allah yang mengutus Yesus, tentu siapa yang bisa membuat tanda-tanda mukjizat? Nikodemus tidak langsung menyebut atau memanggil nama Yesus, tetapi guru. Dia menyebut guru karena bermaksud menghindari pemahaman yang keliru bagi orang Yahudi, Farisi, dan sebagainya. Ketika menyebut Yesus secara langsung adalah sangat dihindari, sehingga ia memakai guru atau rabi. Kalau seorang yang berdosa
ingin berjumpa dengan Yesus, maka orang tersebut tidak boleh memandang Yesus hanya sebagai guru saja. Sebab orang berdosa itu dia membutuhkan kelahiran baru untuk bisa mengalami kelahiran baru. Orang berdosa membutuhkan seorang juru selamat, juru selamat dalam diri dan hidupnya. Karena itu Yesus menegaskan kepada Nikodemus, dia bilang, sesungguhnya jika seorang yang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, pernyataan Yesus ini memberitahu kepada Nikodemus siapa Yesus bagi Nikodemus. Semua ada pada Nikodemus, orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, seorang pengajar Israel dan sebagainya. Sebenarnya belum sempurna. Yang dibutuhkan adalah pembaruan dari Kristus melalui pertobatan dan percaya itu. Sebab itu mendengar pernyataan Yesus, Nikodemus dia bertanya, bagaimana mungkin ia dilahirkan kembali? Yesus menegaskan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Artinya kelahiran itu bukan masuk kembali ke rahim sang ibu, tetapi kelahiran itu melalui kuasa roh, melalui firman Allah, firman yang memberi arah petunjuk bagi setiap umat manusia untuk dia berubah, untuk dia lahir baru. Jadi kelahiran Yesus, kelahiran baru itu adalah firman Allah, firman Allah. Dan salah satu di antara lambangnya adalah air itu, air pencian dalam Alkitab. Allah sering memakai lambang untuk menggambarkan tentang firman Allah. Misalnya, firman itu seperti lampu. Kalau kita baca pada Mazmur pasal 116 pada ayat yang kelima, seperti palu dan godang, Yeremia 23 ayat 29, seperti air, karena memang membersihkan, air yang mengalir untuk membersihkan, menyucikan. Karena itu maka ungkapan dilahirkan dari air dan roh hendak menjelaskan tentang pentingnya peran Roh Kudus itu dan firman Allah itu yang membersihkan manusia dari dosa hidup itu sendiri. Jadi dalam percakapan yang dilakukan Nikodemus bersama Yesus, Yesus dia mengulas secara mendalam makna dari pertobatan dan percaya. Maka Yesus mengingatkan Nikodemus tentang sikap bangsa Israel yang memberontak kepada Musa dan kepada Allah, sehingga Allah dia mengirim apa itu? Mengirim ular gedung yang mematikan banyak orang dari antara mereka.
itu maka dia itu percakapan. Yesus pun lalu dia pun menegaskan kepada Nikodemus tentang hanya karena kasih Allah yang besar, sehingga ia telah mengutus anaknya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Sebab itu maka dia bilang apa tadi? Dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadanya sebagai juru selamat, ia pasti akan diselamatkan dan memperoleh hidup itu. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, di hari ini kita berada pada penghujung tahun, di tanggal 29 Desember. Besok tanggal 30 dan lusa 31 Desember. Firman ini menuntun kita sebuah pembaharuan. Berkaca dalam kehidupan kita seperti apa yang selama ini kita buat dan kita jalani dalam hidup kita dalam segala keberdosakan, salah dan keji. Dia minta kelahiran baru untuk diri. Hal pertama yang dia maksudkan sebagai pesan bagi kita, tidak ada batasan waktu tertentu untuk seseorang dapat berjumpa dengan Yesus. Harus memperoleh hidup dan hidup untuk Tuhan, untuk dilahirkan kembali dalam sebuah pertobatan diri, datang kepada Yesus. Kapan saja setiap orang boleh datang berjumpa dengan Yesus dalam setiap kehidupan. Hal yang kedua sebagai pesan bagi kita, hidup dan keselamatan ada di dalam Yesus, bukan ada pada kekuatan dan kemampuan dan kepintaran kita manusia berdosa. Karena itu maka dalam segala suka dan duka mengarungi tahun 2024 dengan segala pengalaman hidup, apakah menganggap kita telah lahir baru di dalam Kristus, atau justru tetap bertahan dalam merasa nyaman dengan gaya kehidupan kita yang lama itu, yang tidak berkenan itu, yang suka bermalas-malasan cari Yesus itu, untuk jadi bakar itu dalam sebuah pertobatan. Cari Yesus itu penting. Hal yang ketiga, tujuan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia supaya kita diselamatkan. Orang percaya, orang berdosa ini, dia datang menyelamatkan kita, memberi hidup untuk kita atas salah dan dosa yang seringkali kita menyakiti hati Tuhan itu, cara pandang kita, pikiran kita, perkataan kita. Seringkali kita tidak bisa berjumpa dengan Yesus dengan baik, berjumpa dengan Yesus bersama para sekutu orang-orang beriman dalam hidup ini. Ibadah bisa mencari Yesus bukan di mall, bukan di Kupang, bukan di kesenangan diri sesaat saja. Itulah pesan dia datang untuk menyelamatkan Bapak Ibu saudara dan saya sebagai juru selamat hidup dunia ini. Maka kita memberi syukur dan hormat kita untuk Tuhan. Dia datang, hidup kita ini kita mari terima bagi Tuhan. Hal keempat, tinggal 2 hari lagi Bapak Ibu. Perbuatan kita seperti hidup kita
seluruh sikap hidup kita, seluruh kehidupan kita sebagai pribadi keluarga rumah tangga, dalam suka duka kita, kehidupan kita di tahun 2020 menjadi sebuah pengalaman iman yang mengantar kita sekalian untuk meninggalkan tahun 2020 lalu dengan pasti mau melangkah dan mau menjalani akan hidup di tahun yang akan kita tuju nanti di tahun 2020. Sebab memang kita telah waktu berbaru di dalam Kristus. Dia mau supaya kita lahir baru di dalam Kristus. Hidup kita sebagai orang Kristen, keluarga kita, kehidupan kita selama ini, mari kita mengoreksi, kita bertobat, kita meninggalkan segala cara pandang kita, pelayanan kita, semua pengalaman suka dan duka, biar menjadi sebuah kita iman kita berlaku dan bekerja dan melayani, bersaksi dan bersekutu. Nikodemus bersama dengan Yesus dan itu supaya ada sebuah pembaharuan diri, ada pembaharuan diri dalam hidup kita, iman kita, pelayanan kita, gereja kita, di kantor. Dia mau supaya kita berubah dalam Kristus Yesus, supaya kita mengatakan hidup kita menjadi sejahtera. Dia bilang karena begitu besar kasih akan dunia ini. Dia bilang dalam ayatnya yang ke-16 pembacaan, sehingga dia telah menurunkan anak yang Tuhan supaya setiap orang yang percaya pada tidak binasa melainkan berhidup. Dia firman ini menuntun hidup kita untuk berkaca terhadap kehidupan kita tiap hari untuk tetap beriman kepada Kristus Yesus. Amin. PKB kalau siap untuk kali baru, mari kita bersepakat.